Allah menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Ya, ada pria, kemudian dipasangkan dengan wanita, sehingga kita bisa berkata Mas Awan meregenerasi. Regenerasi. Iya, kalau kita bahasanya bereproduksi dulu nih. Bereproduksi. Ya. Baik, kita belajar organ laki-laki terlebih dahulu. Karena Allah menciptakan manusia pertama kali adalah Nabi Adam, bukan Nabi Hawa, bukan Hawa, tapi Adam dulu. Maka itu hari ini saya bicara tentang Adam. Ya. Jadi sistem reproduksi pada pria ini cukup unik, ya, cukup unik. Simple, tapi unik. Yang pertama kita mulai dari sebuah kantung. Kantung dalam istilah medisnya namanya skrotum. Skrotum itu kantung. Ya, kantung ini bisa ngerut, bisa naik, bisa turun, gitu ya. Dan di dalam kantung itu ada testis. Testis itu nanti yang akan menghasilkan sperma, menghasilkan hormon. Bentuknya ya bulat. Ukurannya bervariasi, tergantung besar kecilnya dari kita. Dan uniknya, letaknya itu tidak sama. Nanti silakan Mas Afwan bisa lihat sendiri nanti ya. Antara kanan dan yang kiri itu beda. Tingginya beda. Kalau sama beradu ini Mas Afwan. Ini beda. Iya. Nah, yang kiri lebih rendah daripada yang kanan. Ya, Allah ciptakan luar biasa ini. Dengan bentuk yang berbeda dan dia bisa naik, bisa turun dengan mengerutnya skrotum. Kenapa ini penting? Ternyata proses spermatogenesis, proses pembentakan sperma itu membutuhkan suhu ideal. Suhu ideal sperma itu butuh sekitar suhu 33 sampai 34. Suhu tubuh manusia itu kurang lebih sekitar 36 dan 37. Maka itu testis Allah jadikan itu menggantung Mas Afwan. Kenapa nggak taruh di dalam aja? Pakai repot-repot menggantung. Nah itu adalah untuk mengatur suhu ideal dia. Maka itu kalau testis kita pengen baik, pengen bagus, jadikan testis kita menggantung. Nah ini menggantung, penting ini menggantung. Karena dengan menggantung suhu ideal untuk memproduksi si sperma menjadi optimal. Karena suhunya kan tidak suhu tubuh. Karena kalau suhu tubuh, maka produksinya menjadi tidak optimal. Bahkan tidak terjadi proses spermatogenesis. Maka itu banyak kasus yang namanya infertilitas, susah punya keturunan. Salah satu faktornya diduga ada masalah di proses pembentukan sperma. Kenapa spermanya itu bermasalah? Karena tadi mungkin lingkungannya yang tidak mendukung. Salah satunya adalah suhu yang tidak mendukung salah satunya. Walaupun banyak penyebab-penyebabnya. Ada karena varikokel, hidrokel, dan sebagainya. Jadi saya akan bicara di sini ada lingkungan yang mendukung. Maka itu banyak kasus pria yang mengalami infertilitas itu disebabkan karena perubahan suhu pada di daerah testisnya. Contoh sederhananya ketika kita pakai celana ketat, ini mohon maaf, ketat, sehingga dia jadi nempel, celana dalamnya ketat, ya pakai celananya juga yang panas gitu, yang tidak menyerap keringat dan angin juga susah masuk gitu kan, sehingga menyebabkan suhu di dalam testis itu menjadi meningkat. Dan ini yang akan menyebabkan proses spermatogenesis akan bermasalah. Maka itu saran saya, kalau pakai celana dalam, jangan ketat. Atau pakailah modelnya celana pendek saja, itu jauh lebih bagus. Celana pendek saja, biarkan dia menggantung. Maka itu nenek moyang kita zaman dulu itu sering pakai sarungan Mas Afwan. Itu pakai sarungan itu anaknya banyak-banyak tuh. 11, 12. Karena subur itu ya. Iya, ya. Ya sekarang ini mungkin kesuburannya terganggu gara-gara nggak senang pakai sarung kali ini.
pakainya celana-celana yang ketat, ya itu yang jadi masalah. Ya, itu mungkin salah satu faktor penyebab infertilitas atau tidak punya keturunan. Nah, kita kembali lagi ke sistem reproduksi. Nah, diproduksilah sperma di situ. Nah, sperma ini unik, Mas Afwan. Sperma ini kalau Mas Afwan bayangkan tuh seperti kayak kecebong. Kayak kecebong. Pernah lihat kecebong, Mas Afwan? Iya. Benar. Nah, bentuknya tuh kayak gitu. Ya, jadi ada kepala, ada ekor. Nah, ternyata sperma ini ada dua bentuk. Bentuk yang membawa gen laki-laki dan bentuk yang membawa gen perempuan. Ya, gen perempuan kepalanya besar, ekornya pendek. Jalannya lambat. Gen laki-laki kepalanya kecil, ekornya panjang dan bergerak sangat cepat. Nah, ini unik nih. Ini baru kita bicara sperma ini. Ya, karena Allah juga membilang kan bahwa manusia itu diciptakan dari air mani. Ya, air mani itu bahasa medisnya adalah sperma. Ya, sperma. Sperma itu dihasilkan dari makanan yang kita makan. Ya, ada pembentukan, ada unsur protein, ada unsur lemak. Makanan yang kita makan itu kan bersumber dari, ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewani. Hewani sumbernya dari tumbuhan juga. Maka itu benar nih, kita diciptakan dari saripati tanah. Karena tumbuhan itu hidup di dalam tanah. Kemudian terbentuklah yang namanya air mani atau sperma. Sperma itu diproduksi berjuta-juta. Ada yang bilang ratusan juta, ada yang bilang puluhan juta. Ya, dan dia bergerak mencari telur dan bersaing antara berjuta-juta sperma itu. Dan dari berjuta-juta sperma yang boleh masuk ke telur hanya satu saja.